Ya nak ya khisimun ngeten wae kan apa ketika terjadi kiamat niku tak khuduhum wa hum khisimun. Jadi manusia itu takdire itu seneng tukaran. Karena tadi sengketa yang mari tukaran, pendapat baik yang masih nyari yang terbaik, sama-sama kebenaran nyari yang paling benar. Karena manusia itu dari awal kurang penggawean. Jadi barang apik cek diperdebatno dengan yang luwih napa? Apik. Sehingga bayangannya pangeran itu sok ben nak kiamat kapan saja terjadi itu wong lagi sibuk para padu, lagi sibuk gegeran. Wis iku mesti. Karena tadi manusia niku pun watak dasare niku konflik. Ya tadi misalnya pengurus masjid bahkan mungkin organisasi-organisasi perdamaian itu pas rapat ya tukaran. Padahal organisasi ini perdamaian. Ya, tapi pas rapat, lalu solusinya apa? Solusinya begini, sih tok debat gini. Padahal organisasi perdamaian, tapi ya tetap tukaran asal cek manusia gitu kan. Uniknya lagi manusia itu kalau ingin damai juga harus punya alat untuk tukaran. Nah orang ya tidak. Lalu kalau nanti ngaji kitab dalam salah satu kitab ada makalah gini. Idza aradta as-sulha fasta'id dalil harbi. Kalau kamu ingin damai, maka siapkan alat perang sebanyak mungkin. Karena logikanya gini ya, kalau misalnya ada bajingan atau penjahat, dia punya bom, punya pedang. Terus kamu sebagai orang soleh tidak punya apa-apa. Bisa enggak bergening perdamaian? Kan enggak bisa. Mereka terpaksa damai karena kamu punya senjata yang imbang. Jadi kalau musuh kamu punya nuklir, terus kayak enggak punya apa-apa, ayo damai wae. Kamu kan rugi damai. Wong tak bom kena kok damai barang kan gitu. Makanya kamu harus punya senjata yang imbang. Makanya dalam tafsir-tafsir itu diterangkan ketika Allah menyuruh kita wa'iddu lahum mastata'tum min quwwati wa min ribatil khaili turhibuna bi aduwa. Kamu umat Islam harus menyediakan alat perang sebanyak mungkin. Itu bukan berarti Allah menyuruh umat Islam perang terus mboten. Dalam keadaan dunia yang banyak gesekan seperti ini, orang itu bisa damai justru kalau sama-sama punya senjata. Dan itu teori itu dipakai seluruh dunia. Sekamane cara sing didelok wong akeh sing ora jare. Misalnya Amerika kan terkenal dikjaya, Korea Utara ben dirgani Amerika kudu gawe senjata sebanyak-banyaknya. Ya sudah seperti itu sudah teori yang dikatakan Quran. Karena manusia punya watak dolim. Watak dolim itu nak ora diimbangi ya mesti yang satu diinjek. Karena tadi manusia itu ya khisimun di mental konflik. Dan mental konflik itu tidak dihilangkan Allah sama sekali kecuali nanti setelah di surga. Makanya Allah ngendikan apa wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin. Jadi sifat drengki, sifat hasud itu dihilangkan nanti setelah di surga. Artinya di dunia itu antar wong saleh ya mesti hasud. Mana ada sing ora saleh, sing saleh wae kudu hasud. Ya senine. Waktu Indonesia ini rebutan dari presiden iku rebutan masjid geger. Bahkan rebutan ngeklaim nak sholatnya paling sah, korekoy paling bener itu ya geger. Padahal yang ngerti otoritas itu yang pangeran, tapi manusia tetap menang kalah, geger. Bisu sak PT udah sering dalan ya geger. Kalau sering Pak bis balapan itu kadang kisah nopo, sak PT, sak PO itu. Karena nanti bayangannya pangeran itu ya mesti terjadi pangeran sing ngendikan kiamat itu tak khudhum wahum ya khisimun. Jadi penuramen yasinan tok ora paham tak tulung. Bangunan ora paham bangeten. Wa hum fi ghaflatin minha bitakhasumin wa tabayu'in wa aklin wasyubin. Mesti manusia itu di mental takhasum saling berebut. Makanya cita-citane Sidina Ali dawuh Sidina Ali. Ana awaluman yatsu baina yadayi rahmanil khusumah dari Sidina Ali. Saya nanti pertama ketemu pangeran itu akan melaporkan musuh-musuh saya. Itu cita-cita ini. Aku lah itu rencana ngono. Aku lah itu ben seru, no? Jebule bareng lapor ku ala wah ya nyoro. Sidina Ali beda wae anak gue wis lapor jebule. Salah.
Karena apa? Ya itu tadi. Manusa itu wis pokoke ngono. Pertama manusa itu Nabi Adam. Iku ya wis geger mek malaikat. Dari pangeran Adamu khalifah, dari malaikat khalifah kok manusa mesti seneng geger. Tapi malaikat protes itu ya geger dhewe. Wong pangeran sing duwe kawula kok ngangkat digegeri. Dengan pangeran ra trimo. Wong aku sing duwe makhluk gawe aturan kok mbok gegeri. Iku pangeran. Jadi manusa pertama iku seribet. Pertama ribet mbek malaikat. Bareng Qabil mbek Habil ya ribet mbek dulur. Mulai dhisik perkara wedokan. Terus kunane kunong wedok mari ribet. Kalau nong wedok tambah ribet. Soalnya doanya aku sering ribet, dinikmati, no? Dinikmati. Makanya banyak orang top itu. Kalau punya kenalan banyak orang top. Ini ribet itu di manage. Jadi ada salah satu tokoh Indonesia itu terkenal sekali. Nak pidato ra kontroversi ra iso turu. Tapi nak wis pidato wong bingung kabeh iso turu. Niku saya sangat kenal orangnya. Saya supire takoki, "Mau piye?" Tak pidato ini bingung ta. Nek dijawab ra bingung kecewa deh. Nek jawab wah bingung sedanten. Wah, seneng itu iso turu. Karena memang konflik itu manusia terus seperti itu. Jadi apa? Kebaikan pun makanya ada guyonan ini betul kisah nyata ini, tapi raput tahu sebenarnya negaranya ini karena sensitif. Ada negara tertentu yang muadzin itu digaji 30 juta. Jadi orang Arab melarat ini muadzin tok itu 30 juta. Naiknya BMW. Imamnya itu digaji 70 juta. Hitung saja kalau 70 juta satu bulan satu sholat berapa? 70 dibagi 30. Kira-kira berapa satu hari? 2 juta, sekitar 2 juta 200 lah. Enggak kayak Indonesia, imamnya fakir-fakir, terus muadzinnya fakir-fakir. Dikira itu satu prestasi negara itu karena mengapresiasi, menghormati muadzin dan imam. Jebule sing kiai Indonesia aja penak, madikman ke sholat terus. Maksudnya lah madikman ke sholat terus lah ono gajine. Akhirnya kecewa. Semenjak itu ora berani cerita prestasi negara itu pada Indonesia. Ya dia itu bangga negaranya itu menghormati imam sampai digaji, muadzin digaji. Dikirakan Indonesia dinya. Imam Indonesia kan fakir-fakir, kadang wis padasane elek imam dhewe, koma dhewe. Macam-macam. Nah. Tapi dekne gak ngerti nek Indonesia ku pinter tukaran, pinter debat. Oh, berarti ke sholat terus itu perkara ono gajine tuh. Makanya imam di sana sergap-sergap karena kalau nggak ngimami dipotong gaji. Semenjak itu negara itu nggak pernah cerita prestasinya negaranya mengelola imam. Nah itu dunia-dunia mari geger. Saya sering debat sama banyak kiai karena itu. Gue setuju di masjid imami digaji sama ndak. Misalnya saya partai ikhlas, setuju ndak biar ngimami itu ikhlas. Ada yang partai realistis, mereka kan punya keluarga harus dibaji dong. Kalau enggak kasihan. Partai realistis versus partai ikhlas. Menang mana coba? Menurut hukumnya Allah mungkin menang ikhlas, tapi partai realistis, masa uang kok ngimami tok rantuk gaji. Artinya apa? Dalam kebenaran saja bisa diperdebatkan, apalagi barang benar baik batin. Karena manusia itu punya mental wahum yakhisimun. Ya sudah seperti itu. Makanya nanti benar-benar gak ada konflik itu di akhirat. Mulanya akhirnya imam gak bangga. Surga imami puasanya hebat, boleh mergo digaji. Mandik ke sholat terus, ngono gaji ini. Artinya sholatnya orang Indonesia itu luar biasa. Imam-imam Indonesia tambah gaji kok. Ya resikonya kadang mutung, itu kan gak masalah. Tapi ya gak masalah lah, tapi tetap ikhlas dibangun apa? Gaji. Karena kalau lu bingung, saya hafid mulai digaji, ustadz digaji, kalau bingung bercerita kok berkali-kali. Beberapa pemprov kan ingin mengapresiasi hafid dapat insentif terus ustadz. Wah gerita kok jenengan termasuk yang setuju apa enggak? Muni setuju iku kok didik uang kedonyan. Muni ra setuju hafid betul duit kok ora oleh. Aku yang mending ngene. Wong alim ora iso mikir dunya, mending baca. Itu yang tanya itu kadang gubernurnya tanya saya, bupatinya tanya saya, Gus di daerah mana-mana itu ustadz, guru madrasah itu dapat insentif. Terus jenengan Rembang setuju apa enggak? Aku jawab yo ngelatih ustadz seneng duit yo ora apik. Nentang ustadz untuk rezeki ku yo ora apik. Ustadz fakir yo akeh tenan.
Nah, kalau kan mau keramat, gak mati masalah, cara orang untuk gaji. Tapi kan tidak semua orang keramat. Mulai mau keramat untuk gaji tetap gagal. Tapi rata-rata ustadz kan tidak keramat. Gak keramat, bujune cerewet. Kalau mertua. Nggak, kalau sampean misalnya jadi, nggak ini cerita Wakil Simun. Seman setuju nggak kalau ada hafid itu dapat insentif? Ayo, ngaco. Setuju ora? Loh, kok setuju hafid? Terus gue senang hafid itu di mental materialistik. Setuju tak? Nggak. Terus gue setuju. Hafid rada duit. Mungkin ya, jadi sekurang aku. Jadi memang kebaikan saja bisa diperdebat. Makanya dulu kalau ulama, makanya ijtihad itu penting. Ulama dulu itu kalau gejolak-gejolakan itu dalam hal yang tidak mujma'alah ya, tentu dalam hal yang tidak apa mujma'alah. Itu gejolak-gejolakannya itu nggak pernah selesai. Karena memang sesuatu itu pasti mirip ke sana, mirip kemari. Makanya disebut ra'yuna shawabun yahtamilul khata' wa ra'yuka khata'un yahtamilul shawab. Pendapat saya itu taruhannya benar dulu tapi ya mungkin salah, tapi pendapat Anda salah tapi mungkin benar karena mirip-mirip. Misalnya zaman sahabat itu sudah jadi perdebatan gini. Setelah Mekah ditaklukkan Rasulullah dan setelah Rasulullah wafat dan Islam sangat-sangat kuasa, bukan sekedar kuasa lagi, sangat kuasa. Paling enggak menguasai Mekah Medina. Itu perdebatannya gini. Kita keluar Medina apa enggak? Sebagian sahabat enggak, kita di Medina, ini ardu Rasulillah, ini muhajaru Rasulillah, tempat yang dipakai hijrah Nabi. Kita keluar dari Mekah enggak usah. Sholat di Mekah itu fadilahnya sebagaimana 1000 sholat. Wah, debat gitu. Yang separuh enggak. Nguyai segoro itu apik tau. Mekah Medina sekarang sudah jadi negara Islam, tapi banyak bumi lain yang belum ada Islam. Menyebarkan Islam itu penting, enggak penting. Efeknya meninggalkan Mekah Medina. Hanya separuh sahabat yang meninggalkan Mekah Medina. Mimpenihim itu orang-orang keren, Kak Sayyidina Ali. Sayyidina Ali akhirnya Sakan Al-Kufah. Dia hidup di mana? Kufah. Abu Darda hidup di Syam. Salman Al-Farisi hidup di Palestina. Karena dia milih pendapat, kok nguyai segoro, sehingga sampai harus ditinggal. Akhirnya menyebarkan Islam kemana-mana. Termasuk barokahnya mazhab itu ada yang ke Cina, terus terdampar di Selat Malaka, terus ada yang ke Aceh. Makanya banyak yang berpendapat Islam masuk Indonesia ya era apa sahabat. Tapi kalau ditanya bagaimana hukumnya meninggalkan Mekah Medina, ya buruk. Negara sebaik itu kok ditinggalkan. Tapi bagaimana hukumnya membiarkan bumi lain tanpa dai, ya buruk. Terus kayak jawabmu biar. Jadi dalam kebaikan saja ada perdebatan. Kayak gue misalnya, dia hukumnya dolan mbek kanca traktir ya apik. Piye hukume neraktir konco nganggo jatah belanjane bojo elek. Akhirnya jare lanang-lanang jono dhewe Gus ono jatah bojo atau jatah konco. Karena duitmu cukup nak ora. Ya sudah semua manusia itu wahum yakhisi. Makanya sampean kalau beda pendapat itu sing biasa wae. Coba wong saiki beda pendapat geger. Beda pendapat itu sudah fitrah. Enggak mungkin. Kita ada beda pendapat itu enggak mungkin. Di kampung-kampung kalau ada masjid speaker di mana-mana, saya sering ditanya, wadah yang berugus, kandani nak adzan juga banter-banter, mengerameni tongko. Nak niat sholat terus adzan nak isteko. Sing sitok, yo ora kudu banter ben siak. Sing sitok, mau sedemen dipisoi tok, mergo sing ora seneng malah mau misoi tok, sing wis seneng tanpa adzan pun yo tanpa adzan rame-rame, maksudnya wis sunat ke milih ndi. Dulu itu perdebatannya gitu. Abu Bakar nak wiridan yang masjid itu wirih banget. Selirih-lirihnya. Umar nak wiridan biang. Tapi ranggusan sistem zaman itu. Tapi banter. Tapi sing rameni lah. Intinya sing rameni. Ketika Abu Bakar ditanya Rasulullah, ya Abu Bakrin, kenapa kamu melirihkan suara? Jadi saya itu malu sama Allah. Dia itu zat maha mendengar. Jadi saya mengeraskan suara itu malu. Kayak pangeran butuh suara keras. Umar ditanya, kenapa kamu terlalu keras? Umar jawabannya sederhana, bener-bener ngantuk.
Makanya nggak ada satupun ulama yang mengatakan Umar itu Abdul min Abi Bakar. Mungkin jawabannya yo kadang sederhana banget. Malahnya ijma' ahli sunnah itu Abu Bakar Abdul min Umar. Kalau nak dua jawabannya kok beneran ngantuk. Padahal jawabannya Abu Bakar. Kalau nu isin kalian pangeran yang maha pendengar kok banter-banter. Rasulullah dalam banyak hal ya gitu. Ketika banyak masalah itu sahabat dongo banter-banter. Nabi duka. Innakum latatuna as-somma. Kamu tidak berdoa sama zat sing budak. Maka kamu enggak usah banter-banter. Jadi andai kan ada istighosah pakai sound system banter-banter itu ya perlu dipertanyakan. Yang pengiran wis krungu gegere ngono lho Bang. Tapi misalnya mazhab itu kamu pakai. Terus ada pertanyaan, dangdutan saja banter. Kenapa kalimat thayyibah tidak boleh banter? Masalah mana? Ya asal ijek dunia itu masalah. Kemilah dia. Ini cerita saja. Kalau manusia itu istighosah jaluk tolong sama pangeran kan? Pangeran sudah dengar tawasan sistem apa enggak? Kenapa banter-banter? Nah, tapi kalau tadi dibalik dangdutan saja banter-banter. Kenapa kalimat thayyibah tidak boleh? Jadi manusia itu memang potensinya itu ya khisimun dalam kebaikan saja. Jibril kurang kondangi itu buantai malaikat-malaikat ya. Masyhur itu. Siapa yang enggak ngerti Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim itu nabi keren. Diobong ning geni sampai Namrud. Jibril datang. Saya utusan Tuhanmu, melihat kamu mau dibakar simpati. Nah terus piye jare Nabi Ibrahim? Ya nak kowe njuk tolong tak tolong. Enggak, saya tidak minta tolong sama kamu. Wong kowe padha aku padha makhluk. Kena wani ngomong ngono mbek Jibril. Nabi Ibrahim santai. Maksude iku ora mbek aku sing nulung. Kowe kondo aku tak kandakno pangeran. Jare malaikat Jibril. Jare Nabi Ibrahim, lho nak soal pangeran rasa kondo kowe pirsa. Artinya ngene lho, padha kekasih pangeran yo bantah-bantahan ajrike. Nah ngono nang partai politik ora men geger kowe. Mana ana partai politik geger biasa, Jibril wae geger mbek Nabi situ. Biasa wae. Lan iki sampeyan takoki mungkar nangkir kudu wani ben seru napa. Takoki marep buka kulo guru TPQ. Ngenyek wong guru TPQ jadi takoki marep buka. Sing mulang niku kula. Sampeyan ra tau mulang malah takok. Jelas. Balik kan. Dia itu masyhur itu, termasuk keramatnya Imam Malik itu gitu. Dia itu punya teman guru madrasah. Neng akhirat dicetakoki mungkar nakir marbuka. Malaikat Malik matur pangeran. Gusti malaikat jinan kandhani iki ambek guru tauhid to takoki marbuka. Akhirnya pangeran yang nyalano malaikat yo sing jenis ngono kok coba takoki. Lucu dong guru tauhid to takoki. Sesuai kaji Nabi bisa takoki waman Nabi juga. Perkara. Kaji Nabi Muhammad terus takoki waman. Ya tapi pun Nabi malah takoki waman. Makanya menurut pendapatnya ulama-ulama itu pertanyaan mungkar nakir itu tidak bisa digeneralisir. Tidak semua orang alami itu. Saya tidak punya rencana untuk mengalami pertanyaan itu. Karena pasti bila-bila. Nah, angger wong ngono Kanjeng Nabi kena pisang. Terus Kanjeng Nabi apa kena pertanyaan waman Nabi juga. Kan ora kebayang. Makanya masyhur itu. Sama lihat di kitab Nurul Dzolam itu karangannya Syekh Nawawi. Syekh Nawawi Al-Bantani itu sarahnya apa itu Aqidatul Awam. Yang Nurul Dzolam yang sarahnya apa? Aqidatul Awam. Itu dikarang Syekh Nawawi itu diantara keramatnya siapa itu Sayyidina Umar. Sayyidina Ali itu pernah minta ya Allah beri saya kasaf mukasafah. Mau kepengen roh meletene Umar zaman ning dunya gerwong disentai jajal dekne iku hubungane piye mbek mungkar nakir wani gak nyentak mungkar nakir. Kepikirane Sayyidina Ali Umar itu ning dunya kenangannya gerwong tau disentak Umar. Jake wani gak nyentak sinten mungkar nakir. Minta sama Allah supaya ngalami kasaf itu ya mukasafah tawalam gaib. Itu di dunia wali biasa, nak kira tahu banget. Di dunia wali itu biasa dan itu pasti mustajab.
muka safana. Setelah Umar mati, kabudut tunggu nih minta kasaf. Tawanan Umar tangi turu, tangi ke kuburan di Sewante. Bukan akhir teko dengan wajah sangat mengerikan. Misalnya Ali nyeritakno wajahnya itu kal kidril goli kaya ompreng sing apa nyala. Wes pokoke seru. Wah, Sayyidina Ali kalah iki kiok ora rasane kiok. Ternyata apa? Buar muka akhir baca kono Umar ngupatek. Kamu tahu ngedapi siapa kamu? Saya ini teman dekatnya kekasihnya Allah. Ada ini nggak ada Allah kancane. Kamu tahu saya ini siapa? Ana shodiqu habibillah. Saya ini temannya kekasihnya Allah. Bukan akhir mulai mikir waduh. Orang nyentak wes disentak sih. Ini bisa kamu pakai nanti. Kowe roh aku. Wah, aku biasa gue jalalan ngalor itu. Kemudian jare mau kanak, jajal waca. Ya repot. Siapa ya? Kan gue wodok, ora kon mojo. Kan mau gue wodok. Akhirnya karena nangis nih pangeran. Nangis Gusti, selama ini saya biasa nyentak, kenapa sekarang malah dibentak? Terus kata Allah, ya sing sopan sithik iku kon. Semenjak iku mungkar nakir itu punya aturan. Ya ngene aturane, ojo prosedur teman-teman, wae nek ketemu kekasihku ojo garang teman-teman. Semenjak itu sudah tidak segarang itu. Terus Sayyidina Ali intinya terus, oh ternyata konsisten. Maksudnya Umar itu di akhirat pun masih main sentak. Ya bagus lah konsisten maksudnya apa? Bagus. Karena tadi manusia itu mempunyai mental wahum yakhisimun. Itu enggak bisa enggak. Sudah di perdebatan kebaikan. Makanya rapat keluarga apa? Masih niate silaturahim tetap dolan ning dulur niate silaturahim bareng dulure rapati perhatian. Dolan ado-ado rapati rahab. Geremeng kan padahal niate silaturahim. Itu ada organisasi perdamaian kira-kira di internalnya banyak konflik. Banyak, padahal jenenge organisasi perdamaian. Coba itu bom-bom dari Amerika atau mana, itu kalau ngebom negara tertentu kan karena negara ini apartheid atau apa. Tapi untuk damai juga melewati apa? Bom dulu. Untuk memaksa satu negara agak perang, ya dipaksa dengan alat perang. Coba Indonesia dijajah Jepang, Jepang tuh mau pulang karena dipaksa sekutu. Jadi untuk damai saja dipaksa dengan alat perang, itu dulu. Betapa ada idealnya dunia, untuk damai saja harus perang. Makanya idza aratta sulhan fasta'id dalil haqqi. Kalau kamu ingin damai pun harus menyediakan alat perang. Karena kalau nggak punya apa-apa pasti diinjak-injak. Ya sudah seperti itu, ini dunia semuanya nggak pernah sempurna. Tapi damai harus perang, harus paling nggak punya alat perang. Karena mentalnya manusia itu wahum yakhisimun. Sampai pas kiamat diwijek wahum yakhisimun. Makanya ya sudah seperti itu. Tapi nanti insya Allah barokah kesolehan itu perdebatannya dalam kesolehan. Kayak yang dialami malaikat Jibril dan Nabi Sinten Ibrahim. Malaikat Jibril empati ya karena kekasihnya Allah dibakar. Ibrahim merasa dekat sama Allah, gak perlu perantara Nabi siapa? Malaikat siapa? Jibril. Itu bagus ya perdebatan dua orang soleh. Banyak lah. Rasulullah dengan Jibril ya sering kadang-kadang debat, tapi perdebatan orang-orang soleh itu memang luar biasa.